Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, kalau di musola di kampung itu kan biasanya imamnya tidak ada imam yang pasti, Buya ya. Tidak ada imam rawatib. Imam rawatibnya itu. Nah, kenapa? Alasannya dulu. Karena ya tidak ada imamnya saja gitu ya. Nah, sedangkan sering dalam waktu kekosongan itu ada orang-orang yang bersedia menjadi imam. Tapi imam ini semuanya pemabuk semua. Yang satu mabok karena minuman, yang lain mabok bid'ah, yang lain lagi mabok jabatan, yang lain lagi mabok pacaran. Jadi gimana makmumnya, saya kemana Bu ya? Ya, terima kasih Bu ya. Monggo ibu-ibu yang bertanya, masukkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Buya yang saya tanyakan, mohon dijelaskan isi atau arti dari surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 2. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu ya. Al-Mumtahanah yang bisa bukan? Al-Mumtahanah 1 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah imam rawatib ya. Setiap musola dan masjid semestinya lah ada imam rawatib untuk menghindari khilaf. Bahkan kalau sudah ada imam rawatib, kita mendirikan jamaah sendiri hukumnya makruh, yang menghilangkan pahala jamaah. Kecuali jamaah setelah imam rawatib. Jadi imam rawatib itu dihargai. Bahkan Nabi SAW sehebat apapun engkau, jangan menjadi imam di tempatnya orang lain kecuali dapat izin. Karena apa? Begitu pentingnya imam rawatib yang biasa dengan jamaah. Dan juga untuk menghindari tadi yang mabuk aneh-aneh tadi, mabuk macam-macam tadi. Ada orang akidahnya nggak benar atau calatnya nggak benar ya mohon maaf kalau nggak ada imam rawatib, sementara anda adalah biasa berkunut, tiba-tiba orang imam tidak pakai kunut, itu yang salah ya anda sendiri. Kenapa tidak menyusun imam rawatib, kan begitu. Ini harus dipikirkan. Solusinya adalah harus diadakan imam rawatib, nggak ada alasan lain. Memangnya tidak ada kaum muslimin begitu? Wah susah, ya kalau susah repot ini. Masa yang tidak mabuk kalah sama yang mabuk, ini kan musibah besar nanti. Yang tidak mabuk itu suruh jadi imam rawatib, jangan yang suka mabuk. Yang mabuk didoakan biar tidak mabuk, mabuk apapun tadi seperti yang ditanyakan. Jadi harus diadakan imam rawatib. Imam rawatib dia harus fasih seperti Ustaz Sulaiman, nggak usah. Nanti tidak ada imam nanti di sini. Jadi yang penting sah sholatnya, rawatib, istiqomah, tepat waktu, awal waktu, itu orang. Sebab jamaah itu mau ke masjid itu juga ada sangkut pautnya dengan keistiqomahannya imamnya. Jangan sampai makmum datang ke masjid sampai 1 jam nunggu imamnya belum datang, besok bosan mau ke masjid, waduh paling lama ini. Enggak, imamnya harus adzan awal waktu, sholat sunnah, tunggu beberapa menit langsung qomat. Jadi orang disiplin tepat waktu. Jadi yang lagi masak, yang lagi ninjat kok ngerti ini adalah sholatnya tepat waktu. Jangan sholatnya adalah seenaknya. Ini memang ini kelemahan. Kalau tadi ada orang yang suka membid'ahkan, dia harus disiplin masjidnya. Ini kita akidahnya benar, paling nggak disiplin di masjidnya ini. Nah, jujur saja ini. Nah ini katanya akidahnya benar, tapi paling nggak disiplin urusan masjid. Urusan tahlil iya, urusan tawasul iya, urusan maulid Nabi, tapi masjidnya kosong. Bahkan ada perayaan maulid Nabi di masjid, giliran waktu sholat pulang, itu kan kita. Ayo jujur, betul kan? Ayo, mana sholat di masjid seharusnya ramai di masjid ini. Masjid sebelum asar, makanya saya itu paling enggan kalau sudah pengajian maulid Nabi ba'da duhur. Biasanya ada syarat, kalau ba'da duhur tolonglah asarnya sekalian. Jadi kalau sudah hadir ke masjid sebelum duhur bawa makanan sekali sama ini. Jadi habis maulid Nabi langsung sholat berjamaah, bubar itu. Tadi ribuan orang tak tanya sholat di masjid satu barisan. Itu kelemahan kita, gara-gara imam rawatibnya suka terlambat gitu. Tidak biasa. Jadi harus ada imam rawatib.
kritik ke dalam itu paling bagus agar benah diri kita ini. Kritik ke dalam kita itu sering begitu malas. Musola kita tuh malas. Ya. Makanya kalau kita harus disiplin. Adzan di atas menara tepat waktu. Mundur makruh. Adzan di menara. Karena ditunggu oleh orang. Pas tepat waktu karena apa? Ada orang pengen pergi nunggu zuhur, ada ini. Ini harus imam rawatib harus diadakan. Jadi nggak ada tawar menawar. Apa solusinya? Solusinya adalah wajib diadakan imam rawatib. Dan kalau ternyata ada musola masjid nggak ada imam rawatibnya, lapor nanti, akan diupayakan nanti. Harus ada imam rawatibnya yang tepat waktu, bukan pemalas. Sampai orang yang akidahnya sesat itu berusaha, sudahlah jadi tukang sapu dulu nggak apa-apa di tempatnya jamaah itu. Jadi tukang sapu dulu. Kenapa? Tenang aja. Imamnya suka terlambat tuh. Jamaah sudah datang masih mandi. Kadang-kadang sudah ente sholat duluan saja. Jadi sampai imam rotibnya pun tidak semangat sholat berjamaah. Yang tukang sapunya seneng akidahnya sesat kan. Nah ini, yang tukang sapu dari akidah sesat berhasil jadi imam. Nah ini, mereka pintar masuk ke masjid-masjid kita itu benar karena apa? Mereka istiqomah. Kita jangan mengandalkan hanya sekedar akidah-akidah benar, tapi perlu diamalkan yang benar. Masjid diperhatikan, imam rotib, sholat tepat waktu, berjamaah kalau bisa, kan itu. Ini saja. Jadi wajib diadakan imam rawatib. Kemudian yang ditanyakan ibu, Al-Mumtahanah ayat 2. 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina amanu, ini harus menafsiri 2 ayat panjang. La tatahhidu adu ya'dukum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu aja, tidak usah semuanya karena kurang lebih artinya. La tattakhidu aduwi, jangan kau ambil musuhku, wa aduwakum, dan musuhmu. Orang bukan ahli iman, orang ahli maksiat, aulia, pemimpin-pemimpin atau yang mengurusi urusanmu. Tulquna ilaihim bil mawaddati, kau jalin hubungan pertemuan dengannya dengan kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, mereka telah kufur dengan apa yang datang dari kebenaran. Ini menerangkan ayat bahasanya masalah kepemimpinan bisa masuk barangkali yang ditanyakan ibu ini. Jadi haram kita memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Haram hukumnya memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Atau dia musuh Allah dari orang-orang yang beriman. Ada musuh Allah dari orang yang beriman. Itu yang kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad. Itu kan ngaku beriman tapi musuh Allah. Tidak bisa kita pilih. Dan jangan menjalin cinta dengan mereka, karena tidak akan bisa menjalin cinta yang sesungguhnya semestinya. Ini di dalam ayat ini. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan Rasulullah dari kampung mereka dan mengeluarkan kalian. Tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Menerangkan bahasanya. Yang pertama menjelaskan bahasanya, jangan engkau mengangkat pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah alias musuh-musuh Allah. Akan tapi tegakkan kebenaran dengan melakukan jihad di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Berjuang masuk jihad di perang. Allahu Akbar karena Allah. Ada Allahu Akbar, aku ingin jago mimpin. Ada itu. Ada ya. Allahu Akbarnya karena Allah. Ada yang Allahu Akbar begini. Makanya ada orang pengen merubah negara, membuat pemimpin. Tanyakan hati kecilmu. Ketulusan ini penting. Ibtigha'a wabtigha'a mardati, mengharapkan ridha Allah. Sehingga belum tentu orang yang pakai lebir mencari ridha Allah, mencari ridha Allah yang sesungguhnya. Mungkin ada orang yang ingin negakkan syariat Islam. Benarkah yang Anda ingin tegakkan adalah syariat Islam? Atau yang ingin kau tegakkan adalah kepemimpinanmu sendiri? Jadi ini, maka perlu dituntut ketulusan dalam urusan kepemimpinan ini. Ketulusan di saat kita berjuang, ketulusan di saat kita memilih, ketulusan di saat kita mengangkat seseorang. Ini ketulusan yang luar biasa. Berat ini urusan semacam ini.
Dan itu diantaranya makna ayat ini, insya Allah. Seperti itu. Panjang ayatnya, panjang sekali. Intinya seperti itu, Ibu. Jadi kalau milih pemimpin, harus pemimpin yang kenal Allah. Makanya, Buya saya tidak pernah kenal dia sholat di masjid atau enggak. Sudah begitu nanti pilih. Gara-gara ngasih duit, makanya tadi ada hubungannya. Anda pilih, dia ahli sholat, ahli ibadah, ahli sujud, kenal kebaikan, baru pilih. Ada yang begitu pemimpinnya? Ada. Pilih kalau ada. Kalau enggak ada, mau dipilih. Ya, harus dipilih yang benar, pemimpin yang benar itu.